Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sejarah Bahasa Indonesia akan mempresentasikan video tentang peranan tokoh Indonesia dalam masa penjajahan Jepang yang beranggotakan Azahra Fella Hanum, Dara Febrina, Dara. Perlawanan Tengku Abdul Jalil terhadap Jepang adalah dengan melakukan dakwah dan pengajian untuk menyuarakan kritik serta perlawanan terhadap Jepang. Pada puncaknya terjadi penangkapan dilakukan Jepang ke Tengku, namun terjadi perlawanan sehingga terjadi peperangan antara pengikut Tengku dengan tentara Jepang. Tokoh perjuangan pada masa pendudukan Jepang yang kedua adalah Kiai Haji Zainal Mustafa. Pendudukan Jepang di Indonesia berdampak pada para tahanan yang ditahan oleh Belanda, yaitu salah satunya Kiai Haji Zainal Mustafa. Kiai Haji Zainal Mustafa dibebaskan oleh Jepang dengan syarat bersedia mendukung pemerintahan pendudukan Jepang. Syarat tersebut ditolak oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Meskipun demikian, Jepang tetap memberikan kebebasan kepadanya karena Jepang sedang berupaya menarik simpati dari kalangan umat Islam. Akhirnya, pada tahun 1942, Kiai Haji Zainal Mustafa kembali ke pesantren yang ia dirikan di Sukamanah, Tasikmalaya, Jawa Barat. Penolakan untuk bekerja sama tersebut berujung pada perlawanan rakyat Tasikmalaya, dan akhirnya perlawanan tersebut berhasil dipadamkan oleh pemerintah Jepang. Tokoh perjuangan pada masa pendudukan Jepang yang ketiga adalah Haji Madrian. Perlawanan rakyat terhadap Jepang juga terjadi di wilayah Indramayu, Jawa Barat. Latar belakang perlawanan tersebut adalah adanya paksaan terhadap penduduk untuk menyerahkan sebagian hasil kepada pemerintahan Jepang. Selain itu, penduduk Indramayu dipaksa menjadi romusa. Berbagai kebijakan Jepang tersebut menyebabkan rakyat Indramayu mengobarkan perlawanan terhadap Jepang pada April 1944 di bawah pimpinan Haji Madrian. Untuk menumpas perlawanan tersebut, Jepang mengerahkan pasukan bersenjata lengkap untuk menyerang kedua wilayah yang melakukan perlawanan. Akhirnya, perlawanan yang dipimpin oleh Haji Madrian ini berhasil dipadamkan Jepang dengan perlakuan yang sangat kejam. Pangsuma merupakan tokoh yang berasal dari Dayak, Kalimantan. Pangsuma berjuang membebaskan Meliau dari penjajah Jepang. Walaupun mati di tangan teman seperguruannya yang berkhianat karena bergabung bersama Jepang, Pangronda mengungkapkan cerita ini dari orang tua dan kakeknya bahwa perjuangan Pangsuma benar-benar gigih. Pangsuma saat menginjak dewasa, sama dengan masyarakat lainnya berada di bawah kekuasaan Jepang yang mengharuskan para kaum laki-laki harus bekerja untuk Jepang atau sebagai budak membawa batang kayu berukuran besar, dan pada saat itu banyak rakyat yang sering dipukul serta perlakuan lainnya yang tidak manusiawi bila tidak bekerja secara maksimal. Latar belakang itulah Pangsuma melawan ketidakadilan muncul dari hati dan mendapat dukungan dari masyarakat. Kita bekerja mati-matian untuk Jepang dan kita nanti mati juga untuk Jepang. Daripada kita mati untuk Jepang, maka kenapa kita tidak membunuh Jepang? Pangsuma berhasil membunuh pimpinan Jepang di 3 lokasi, yakni Sekucing, Balai Bekuak, perbatasan Kabupaten Ketapang dan Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau. Kedua di Desa Kunyil, Kecamatan Meliau, dan ketiga di pusat kota Meliau sendiri yang merupakan basisnya Jepang. Konon menurut cerita, seseorang dapat dikatakan jago atau pahlawan bila dapat membunuh musuh paling banyak serta membawa pulang kepalanya sebagai bukti. Karena dirasa Pangsuma merupakan satu sosok yang dapat membahayakan bagi Jepang, maka Jepang membayar teman seperguruan Pangsuma untuk membunuh Pangsuma, yakni ditembak dengan buntat kuali. Pangsuma ditembak bersama adiknya. Sang adik selamat, namun Pangsuma meninggal dunia di bawah jembatan yang saat ini berlokasi di sebelah dermaga Meliau, dan tidak jauh dari tempat itulah Pangsuma dimakamkan. Kini berdiri sebuah tugu yang berdiri nama Tugu Pangsuma. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Adlu, 11 IPA 3. Saya akan menjelaskan peran tokoh pada masa pendudukan Jepang. Yang pertama yaitu Elrom Korem yang berasal dari Papua. Peran Elrom Korem adalah sebagai pemimpin gerakan Koreri, yaitu gerakan Koreri adalah sebagai wujud kekecewaan warga Biak di Papua terhadap perlakuan pemerintahan Jepang, serta ketidakadilan perlakuan pemerintahan Jepang terhadap masyarakat Papua. Tokoh yang kedua yaitu Silas Papare. Peran Silas Papare pada masa pendudukan Jepang yang pertama yaitu membentuk Komite Merdeka. Yang kedua, berusaha agar Papua menjadi bagian dari negara Indonesia. Yang ketiga, mewakili warga Irian Barat dalam delegasi RI di perundingan New York. Sekian saya menjelaskan peran tokoh Elrom Korem dan Silas Papare. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supriyadi diberi pangkat Komando Planton. Supriyadi ditugaskan mengawasi pekerjaan paksa para Romusa. Penderitaan dan nasib para pekerja ini mendorongnya untuk memberontak melawan Jepang. Pada dini hari pada tanggal 14 Februari 1945, pasukan Peta dipimpin Supriyadi menyerang Jepang, menyebabkan banyaknya korban jiwa di kejadian ini. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran tokoh Rajitman pada pendudukan Jepang. Pada zaman pendudukan Jepang, Rajitman duduk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Daerah, Madiun. Kemudian, Rajitman diangkat menjadi Dewan Pertimbangan Pusat pada tahun 1940. Ketika Pusat Tenaga Rakyat dibentuk, Rajitman menjadi anggota Majelis Pertimbangan Putra. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana peranan Sultan Syahrir. Pada masa pendudukan Jepang, Sultan Syahrir membangun jaringan untuk mempersiapkan diri merebut kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Jepang melalui gerakan bawah tanah.